tahu, memperhatikan kita, dibuat mereka interest, tertarik. Ya, bikin dia sampai mau. Sampai di sini, kalau udah dia tertarik, mereka akan ngeklik iklan dan menuju ke landing page kita. Nah, tugas iklan cuma sampai sini, 2 atas. Bikin orang aware, sadar, tertarik, Nah, kesamaannya adalah nih. Nah, di Facebook itu ada 3 jenis audiens. Jadi kalau kita ngiklan itu ada 3 jenis audiens. Gak lebih dari situ. Ada namanya save audience. Save audience itu adalah audiens yang kita save. Ini kita minta sama Facebook. Ini detail targeting yang biasanya broad, besar. Jadi gini, analoginya gini. Facebook tolong dong, saya mau ngiklan makanan kucing ke laki-laki usia 23-45 yang dia menyukai kucing dan dia tinggalnya di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga tinggal di Tangerang. Terus dia sudah beristri, dia sudah punya anak, dia orangnya high class. Bisa. Tolong ya Facebook ya, iklan saya tayangkan ke orang seperti itu kriterianya. Bisa nggak? Bisa. Kita bikin audiennya, kita save. Audien yang seperti yang saya bilang tadi, kriterianya. Laki-laki 23-45, orang Jakarta, Tangerang, Banten, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, suka sama hewan, sudah menikah, sudah punya anak, dan high class. Dibuatlah jadi sebuah audiens. Namanya save audience. Kita save, iklan kita akan tayang ke mereka. Bisa? Bisa. Ya, tapi ini audiens yang paling rendah, ya, level yang paling bawah. Kalau belum pernah ngiklan, maka terpaksa kita harus pakai iklan ini, ya, pakai audiens ini, ya. Nanti kita akan mencari interest namanya. Sering mendengar kan? Kita membuat interest. Nah, interest ini yang membuat iklan kita lebih tertarget. Tapi tidak terlalu tertarget seperti yang tadi. Kan punya bank data. Kalau saya ngechat kucing doang, akan dianggap saya menyukai kucing. Padahal sebenarnya ya saya hanya lagi sama anak saya misalnya. Oh, kucingnya kenapa? Oh, gitu ya. Padahal enggak suka sama kucing. Ya. Nah, akhirnya dianggap pahami interest terhadap cat. Kalau ada orang yang iklan pakai interest cat, maka saya akan kena iklannya. Padahal saya nggak suka. Maka bisa berpotensi boncos, bener nggak? Nah, makanya yang bagus itu adalah ini yang kedua, look alike. Sebelum look alike saya bahas yang custom audience dulu. Custom audience adalah audience yang custom. Jadi kita punya audience, terus kita laporkan ke Facebook. Misalnya gini, kita sudah punya email, ada 1000 email, kita upload ke Facebook. Bu, ini saya punya 1000 email, bisa nggak 1000 email ini jadi audiens kamu? Bisa, kita upload ke Facebook, nanti Facebook carikan dari 1000 email ini, dicarikan datanya, ada nggak yang 1000 email ini tertaut dengan akun Facebook. Kalau ada, maka dia bisa di audiens. Iklan kita bisa tayang ke mereka, ke 1000 email ini. Cuman memang masih rendah kalau 1000. Jadi kita tambah-tambah aja dengan yang lain-lainnya. Atau engagement, kita punya Instagram, orang-orang yang komen ke Instagram kita, yang visit profile kita, yang nge-love, yang berbolak-balik ke Instagram kita, itu bisa dijadikan audiens juga. Nah, tapi harus di bisnis profile, bukan akun Instagram biasa. Misalnya ada 20.000 orang yang masuk ke Instagram kita, nah ini 20.000 orang ini bisa dijadikan custom audience. Bu, udah ada 20.000 orang tuh yang visit profile, yang engage, yang nonton video Instagram saya, bisa nggak? Tolong 20.000 orang ini jadi audience. Nanti iklan saya nayang ke 20.000 orang ini, bisa? Bisa. Namanya custom audience. Ya, bahkan sampai pixel ya tadi kita nempelin ID di sebuah website kita. Orang yang masuk ke pixel website kita bisa dijadikan custom. Bu, ini pixelnya sudah ada 10.000 orang nih yang masuk ke website kita. Bisa nggak dijadikan audiens? Bisa. Nanti iklan kita tayang ke mereka. Nanti iklan kita namanya retargeting, mentarget ulang orang-orang yang pernah berkunjung atau pernah ke Instagram. Nanti kita campur aja dari pixel, dari Instagram, dari video. Kalau kita nge-share video, orang yang nonton video kita banyak, itu bisa dijadikan custom audience juga. Bayang ya? Atau kita ngiklan video nih supaya nonton banyak. Video gampang loh, sampai dapat 100.000 viewer tuh gampang. 100.000 orang ini bisa dijadikan custom audience. Iklan kita bisa tayang ke mereka. Nanti dicampur, orang yang nonton video, pixel, orang yang sudah engage ke Instagram, dicampurin, iklan kita akan tayang ke mereka. Makanya harus satu bisnis. Kalau beda, ini pixel yang mana pas iklan? Loh, nggak nyambung. Merekam tentang BBM, menghemat, iklannya tentang cat. Nggak nyambung. Ya, kebayang nggak? Nah, look alike itu kemiripan, look alike yang sama, menyerupai. Kita bisa bikin kabar baiknya, kita bisa membuat yang menyerupai orang lain, yang menyerupai dengan custom audience kita.
kita sudah punya 20.000 orang yang misalnya visit profil Instagram kita. Bu, gua kurang puas nih, ada 20.000 orang yang masuk Instagram kita. Kecil Bu, bisa nggak 1 juta orang yang karakternya mirip dengan 20.000 orang yang saya punya, bisa nggak? Bisa, namanya lookalike. Dia akan mencarikan 1 juta orang yang beda orangnya, bukan yang kita punya, orang di pengguna Facebook, ya, pengguna Facebook, pengguna Instagram, pengguna WhatsApp, 1 juta orang yang karakternya mirip dengan 20.000 data kita. Ngekliknya ke web apa aja, ke web kucing misalnya, ngechatnya tentang seputar kucing, pernah beli, pernah ini, pernah itu, dia akan tayang sana. Boleh nggak? Sampai sini nangkep nggak? Ada pertanyaan nggak? Cukup? Lanjut? Ini yang paling pol, dan bahkan audien yang terbagus adalah ini, lookalike terus custom audience. Ini sudah saya nggak pernah pakai lagi ini. Tapi kalau klien baru masuk, ini klien-klien saya, Bu punya data nggak? Data email kayak atau WhatsApp atau apa? Oh nggak punya. Terpaksa pakai ini. Karena mau gimana dapat lookalike? Karena nggak bisa bikin custom audience, bener nggak? Maka saya akan buat dari save audience dulu. Dengan caranya, polanya, pertama, saya akan iklankan video. Ya, video dikonekkan dengan akun IG. Ya, tayang juga di fanpage Facebook ya. Videonya tayang di Instagram, tayang di Facebook, tayang. Nanti itu yang saya goalnya, jadi bukan langsung ke sales. Ini saya bakar duit di sini dulu. Kira-kira budgetnya 500.000 sampai 1 juta iklanin. Dari sini yang nonton video kita akan banyak, rata-rata sampai 150.000 viewers. 150.000 viewer ini bisa dijadikan custom audience, lalu jadikan lookalike. Akhirnya kita dapat audiens yang bagus nih. Dan orang-orang yang iklan ini akan mendongkrak visit profil Instagram. Gara-gara iklan ini, nanti visit profil Instagram kita bisa dijadikan custom audience dan juga lookalike. Dapat juga tuh. Tapi goals paling penting kita harus dapetin data pixel. Nanti kita satu-satu pelan-pelan. Minimal dapetin lookalike dari video view, yang nonton video, terus dapetin dari visit profil Instagram, dapetin dari dari videonya juga gitu. Nanti dapat lookalike-nya. Habis dapat lookalike baru iklanin orang sampai ke landing page. Ini kan cuma liatin video doang nih, awareness lah istilahnya. Habis itu baru tayangin masukin ke landing page. Pakai video juga iklan kedua, pakai video plus langsung masuk ke landing page. Sehingga orang yang belum, tadi kan ada bahasannya ya, code market belum kenal sama kita kan. Tapi kalau pakai video, dalam waktu bersamaan dia bisa langsung mulai aware, langsung anget. Kalau pakai video, kalau pakai gambar agak susah. Kalau masih code market. Habis itu, udah lihat videonya, klik jugalah ke landing page. Akhirnya videonya kerekam, datanya, yang masuk ke landing page juga kerekam pixelnya. Akhirnya kita bakalan dapat data pixel. Masuk nggak sampai sini? Bayang ya, nanti ada strateginya, nanti ada tugas pokoknya jalan ini gitu. Nah, ini tim saya jawab nih. Oh, tautkan. Tulis aja webnya apa. Tautkan, nanti cari aja di Google ya. Tautkan. Nanti settingannya gampang dan itu gratis, nggak usah berbayar. Benar-benar gratis. Ntar bisa banyak webnya apa. Nah yang ketiga, lookalike audience ini masih code market karena kan dia belum kenal sama kita, ya kan? Tapi powerful, saya namain ini. Dia bukan warm market, bukan yang sudah kenal, sudah visit profile, bukan. Dia masih baru, belum tahu kita. Tapi dia powerful, sudah pernah pengalaman dengan sebelumnya. Dia pernah ngeklik web yang serupa, dia pernah beli produk serupa, dia pernah